Tapi sebelumnya Mbak, sebenarnya masyarakat ini masih belum ngeh bener tujuan dari Kopdes ini apa sih Mbak? Iya. Jadi memang kalau terkait dengan program koperasi desa itu memang seolah-olah memang program yang dipaksakan ya. Program yang dipaksakan. Iya. Ada yang sampai ini mereka itu sudah memikirkan, wah ini kalau kita mau usaha simpan pinjam, nanti kalau ada ini siapa yang nanggung gitu. Nah itu yang mau saya tanyakan. Nah itu nanti apa sama dengan koperasi simpan pinjam yang ada sekarang itu Mbak? Karena urusan misalkan literasi keuangan itu kan juga tidak mudah. Iya. Saya itu bayangin, waduh, kalau dana itu turun misalkan 1 miliar begitu, apa yang mau dibuat itu? Iya. Juga ada ini, wah ini pikirannya, ini kan mau pemilihan pemilihan desa, kepala desa. Oh iya. Sudah pikiran. Saya sejatinya nostalgik ya, dalam bahasa yang teman-teman aktivis ya, karena ternyata lama sosok yang akan saya wawancara ini adalah teman lama 99 Mbak Erma ya. Waktu itu sampai kelas berapa? Kelas kelas Allah. Ini semester. Semester kan waktu zaman itu kan ini mahasiswa kan banyak demo ya. Jadi semester piro gak jelas ya, karena waktu banyak. Itu 99 ya. Pokoknya yang pasti belum lulus. Mau skripsi waktu itu. Sudah skripsi. Nah, saya ketemu di beberapa event aksi ya, di beberapa aksi. Jenengan dulu gak kayak gini loh. Asik jelas. Bukan. Sekarang luar biasa ya. Jadi 99 Mbak Erma waktu belum lulus sudah jadi aktivis itu, terus habis itu kuliah lagi atau gimana? Di FISIP kan? Ekonomi ya. Oke, di ekonomi terus kuliah lagi. Nggak langsung kerja, terus juga setelah kuliah itu kan juga sama dengan teman-teman mantan aktivis mahasiswa itu membuat lembaga juga. Lembaga isu perempuan. Begitu kayak NGO gitu ya. Termasuk di kayak Komnas Anak itu ya. Terus lembaga perlindungan anak. Iya. Terus lembagaku dulu namanya Sambitrabaya KPPD. Itu sama Bu Pinky Saptandari? Kalau dengan Bu Pinky itu ya termasuk ya. Sambitrabaya KPPD. Kan dosennya Mbak Erma waktu itu ya? Nah, Bu Pinky FISIP Antro. Untuk ya. Tapi ya berkegiatan bersama-sama dengan Bu Pinky Saptandari. Saya agak kenal kalau teman-teman aktivis perempuan, Bu Astrid Wiratna, psikolog. Bu yang Ubaya itu siapa? Siapa? Hesti yang jadi kono. Mimulan. Ya, itu kan di Komnas HAM dulu ya? Iya, di Komnas HAM. Wah, jadi ya. Terus Mbak Tiwi. Masih. Yayasan Alit itu? Ya, saya Yuli. Ya sih. Berarti circle masih circle di situ ya. Mbak Tiwi ini masih aktif. Masih kalau ada beberapa kegiatan saya bisa gabung. Terus kok kemudian saya kehilangan kontaknya lama, kemudian jenengan sekarang jadi anggota dewan. Tahun berapa waktu itu? Masuk di partai. Masuk di partai ya 2000-an ya. 2000-an itu ya karena 2000-an sudah 2000 lebih 2009 2008 itu sudah pengurus. Sudah ya masih di kayak saya partai lah itu ya.
anggota saya partai. Jadi underbo. Jadi karena waktu itu kita di isu perempuan itu kan menggolkan terkait dengan undang-undang kuota perempuan. Kuota perempuan untuk ini ya legislatif ya. Legislatif ya, sehingga waktu itu kemudian ditantanglah oleh partai politik. Oh, ceritanya gitu. Ya, ini para aktivis perempuan teriak-teriak kuota perempuan tapi tidak mau masuk. Terus kemudian kita itu di Koalisi Perempuan Indonesia membuat list perempuan-perempuan yang istilahnya punya kapasitas ya dan mau kemudian di legislatif. Nah, disitulah kemudian bertemu dengan tokoh. Itu presidennya siapa Mbak waktu itu Pak? SBY? Setelah waktu Pak SBY. itu SBY ya. Iya Pak 2009 SBY ya. 2009 itu ya. Berarti Mbak Erna tertantang kemudian akhirnya terjun. Ketemu waktu kayak Mbak Eva Kusuma Sindari kan juga aktivis perempuan. Oke, yang di Tulungagung ya? Ya. Tulungagung. Ya. Dapilnya Tulungagung. Dapilnya Tulungagung. Juga. Ketemu terus, itu kemudian terus beberapa aktivis dari PDI Perjuangan ya akhirnya masuklah karena yang sesuai dengan dan saya kerakyatan dan ininya. Tahunya Mbak Erma itu dari Baliho. Dan leaflet. Orang ini sekarang jadi setelah sekian puluh tahun dan tidak langsung jadi. Tidak langsung jadi. 2 kali saya gagal. 2 kali, berarti 2 periode gagal ya. Ini berarti periode ketiga baru jadi dan keempat. Sebelumnya keempat ini jadi jadi 2 periode. 2 periode. Wah, luar biasa. Ya, jadi memang dari bawah. Iya. Itu nggak saya cerita kalau saya sudah tahu itu. Iya. Memang orang aktivis tulen gerakan waktu itu ya kita sama. Oke, Mbak Ena, kita bicara hal yang ini tetap menjadi up to date karena saya juga mengikuti perkembangannya itu ramenya minta ampun juga tentang pendirian koperasi desa itu. Jadi kan sudah berapa 25.000 se-Indonesia katanya dengan target. Iya, nanti 12 Juli itu targetnya semua sudah terbentuk. Yang 80.000 itu seluruh desa. Bisa kan? Hari koperasi kan. Bisa kira-kira menurutnya. Karena kan pemerintah punya perangkat kan. Kalau di Kementerian Desa, Kementerian Koperasi itu yang membawahi. Kemudian di bawahnya di tingkat bawah di provinsi dan di pemerintah kabupaten kan juga ada kelembagaan OPD yang membawahinya. Organisasi perangkat daerah ya. Ya, itu kan yang membawahinya. Sehingga kalau terkait dengan target itu karena memang dikawal ya mestinya bisa. Mestinya ya. Jadi Juli itu 80.000 itu bisa terpenuhi. Semua desa. Jawa Timur? Jawa Timur sudah semua, hampir semua. Semua daerah, 38 daerah. Tinggal terbentuk sudah, tinggal akte notaris yang proses. Oh, yang ini legalitasnya ya. Legalitas itu. Karena itu kan. Bayar berapa aja Jawa Timur yang tidak 7.000, sekitar 7.000-an. 7.000 lebih desa. Banyak sekali. Ya. Itu 7.000 yang sekarang sudah siap, sudah lebih dari 70%, 80%. Kalau yang akte kalau semua sudah MUFSDes karena kan pembentukannya melalui musyawarah desa itu sudah. Tinggal legalitas itu masih sekitar 30-40%. Karena memang itu kan proses terus kemudian ada hal-hal yang mungkin susah masih perlu dipenuhi untuk syarat-syaratnya itu. Nah, itu yang artinya administratifnya yang tapi sebelumnya Mbak, sebenarnya masyarakat ini masih belum ngeh bener tujuan dari Kopdes ini apa sih Mbak? Iya, jadi memang kalau terkait dengan program koperasi desa itu memang seolah-olah memang program yang dipaksakan ya. Program yang dipaksakan. Iya, karena memang pengalaman atau pemahaman masyarakat dalam berkoperasi ini juga mungkin juga naik turun. Artinya bahwa sebenarnya koperasi itu bukan harus yang top down.
Tapi ini kesadaran dari atas ke bawah. Ya, tapi ini kesadaran untuk bersama-sama. Sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Jadi bersama-sama dengan kesadaran untuk membentuk koperasi, untuk membentuk usaha bersama yang kemudian karena koperasi itu kan dari dan untuk anggota ya. Kemudian mempunyai beberapa kegiatan usaha yang kemudian hasilnya ya itu adalah hasil, karena koperasi adalah semuanya punya saham, semuanya ada simpanan pokok, simpanan wajib gitu ya. Sehingga tentu ya kembalinya pada SHU itu. Sisa hasil usaha. Yang tentunya sebenarnya kalau ini belajar dari negara lain ya. Itu kalau benar-benar gerakan ini adalah gerakan kesadaran masyarakat bahwa kita itu tidak bisa kemudian mengikuti pasar. Kalau misalnya pasar bebas terus, liberal, kita ekonominya liberal, itu pasti akan menjadi masalah di kemudian hari. Masalahnya? Karena pasti ketimpangannya luar biasa. Disparitasnya pasti luar biasa. Dan disparitas yang luar biasa itu pasti akan menimbulkan masalah sosial. Oke, benar. Pasti. Dan itu dampaknya itu jauh lebih tinggi secara ekonomi dan sosial terhadap suatu daerah, satu wilayah, satu bangsa lah itu. Jadi itu yang dirasakan ya. Sehingga kemudian harus ada kembali pada bahwa sebenarnya bahwa di konstitusi kita itu memang sebenarnya pendahulu kita itu sudah melihat bahwa kalau kita terlalu kanan itu ya rapi karena semuanya di handle oleh negara itu juga tidak bagus karena itu mengekang kreativitas, mengekang pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Tapi terlalu ke kiri. Terlalu kiri ya gak apik kumau ya. Terlalu kanan liberal, ekonomi liberal itu juga itu tadi. Yang dampaknya tidak hanya disparitas tapi juga karena Tuhannya adalah efisiensi ya. Itu kemudian Tuhannya efisiensi. Akhirnya kerusakan sumber daya alam, penghisapan terhadap buruh dan sebagainya itu akan makin menjadi, dan itu pasti akan berdampak sosial ekonomi. Nah, sehingga kembali kenapa kami termasuk saya terus kemudian sebagian besar PDI Perjuangan ini mendukung bahwa dalam roadmap ekonomi ke depan itu bahwa kita kembali pada konstitusi, bahwa di pasal 33 itu perekonomian kita itu kan berasas usaha bersama dan kekeluargaan. Itu adalah menjawab kekosongan bahwa kita nggak bisa kiri kanan tadi. Itu. Berarti itu moderasinya apa jalan tengahnya? Moderasinya jalan tengahnya itu ya. Sehingga kemudian dan itu bisa dilakukan oleh Jepang, itu koperasi yang berhasil hampir koperasi pertaniannya itu separuh lebih penduduknya anggotanya. Dan itu yang menguasai pangan, distribusi pangan yang ada di Jepang. Tapi sebentar, Jepang apakah dari intervensi pemerintah atau memang lahir dari civil society-nya? Itu tadi yang bedanya. Di sana civil society. Gitu ya. Itu ada kesadaran, ada ini. Jadi membangunnya pelan-pelan dan itu terus. Iya, karena banyak yang mengkhawatirkan, Pak. Beberapa kejadian koperasi itu kan dari top down itu kan juga tidak bisa berkembang. Ya, kita punya sejarah buruk itu. Tapi juga ada pembelajaran yang bagus. Ada banyak koperasi yang masih bertahan dan besar seperti koperasi wanita. Setiap Bakti Wanita. Terus koperasi mana yang pondok pesantren di Bangil itu? Yang dia punya Mart Bismillah itu loh. Sidogiri itu yang paling besar, paling kaya. Iya banyak itu saya pernah. Itu kalau kita masuk wilayah Pasuruan, Probolinggo dan sebagainya itu sudah nggak ada Alfamart, Indomaret. Adanya Bismillah semuanya. Madura juga banyak. Ya itu koperasi. Itu koperasi. Sidogiri itu koperasi terbesar di Indonesia. Tapi konsepnya retail. Macam-macam dia usahanya, ada peternakan, ada retail, semua ada. Gitu. Dan itu memang ada perekat mereka ya, sehingga trust terbangun, kemudian akuntabilitasnya terjaga, pengelolaannya bagus itu. Jadi ada sebenarnya kayak misalnya kalau di pertanian koperasi susu ya di
Batu ya, itu masih jalan gitu ya. Masih ada ya. Jadi sebenarnya contoh-contoh itu ada yang kemudian itu bisa kita menjadi sandingan ya untuk kalau Indonesia gitu ya. Itu ya benchmark bawah Indonesia bisa itu. Iya. Nah, oleh karenanya ini karena memang konstitusi kita memang mengamanahkan itu ya, ini harus kita jaga dan harus terkait dengan Impres 9/2025 tentang pembentukan ini, makanya kita harus betul-betul kawal di desa itu, karena memang nanti resource-nya akan banyak sekali. Betul. Yang akan diturunkan di situ, dan harapannya ini bisa menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan desa. Jadi kalau kita lihat itu kan di desa disparitas ekonomi itu tuh kan sebagian besar penduduk miskin itu ada di desa. Ya, sementara desa itu kalau Bung Karno itu mengatakan Taman Sari itu semua ada di situ. Sebenarnya yang sumbernya itu ada di situ. Kayak untuk bahan bakunya, sumber daya alam ada di desa. Kemudian orangnya juga ada. Kemudian juga kultur gotong royongnya itu juga masih ada daripada kita di perkotaan. Nah, ini yang menurut kita ini potensi yang harus dikembangkan dan itu bisa menjadi modal koperasi bisa berjalan itu di situ. Karena kalau kita benar-benar tidak memulai itu, maka ya terkait dengan persoalan ketimpangan itu tidak akan terus terjadi kalau kita tidak memulai dengan usaha-usaha yang berbasis gotong royong kekeluargaan ini. Terus sebelum masuk ke SDM tadi, Mbak kan kemudian tentang potensi desa yang sudah sebenarnya ada gitu kan. Ini kan kalau kita ada yang bilang begini, Mbak, koperasi itu yang harus didahulukan alokasi ekonomi atau alokasi anggaran. Menurut Mbak gimana? Yang pertama adalah berhasil tidaknya adalah SDM, sumber daya manusianya. Jadi mulai dari pengurusnya. Mulai dari pengawasnya, kemudian dari pengurus itu kan membentuk untuk unit usahanya manajer-manajer. Nah, itulah yang kalau mereka itu orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang punya visi ke depan untuk bagaimana meningkatkan atau punya mimpi untuk desanya itu semakin maju dan makmur, ini akan bisa mendrive. Sementara terkait dengan akses modal dan sebagainya itu adalah kedua, ketiga. Tapi yang mengikuti ya. Iya, mengikuti. Nah, ini yang menurut saya itu terkait dengan SDM ini yang harus betul-betul dikawal ya, karena memang kalau saya ke desa itu memang banyak kebingungan. Saya sempat mengumpulkan teman-teman yang menjadi pengurus, itu sudah saya kumpulkan, terus kita diskusi, kemudian saya datangkan narasumber itu ya. Itu kemudian mereka memang masih meraba-raba dan tidak punya pengalaman berkoperasi. Itu. Nah, oleh karenanya itu yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah dan siapapun yang concern ini adalah untuk meningkatkan SDM terkait dengan perkoperasian. Yang pertama, prinsip-prinsip koperasi. Yang kedua ya terkait dengan manajemen. Betul. Ya, tata kelola yang baik. Betul. Ya, baru kemudian terkait dengan bisnis plan dan sebagainya. Itu yang SDM menurut saya yang utama itu. Nah, kalau mendengar penjelasan begini kan kita akhirnya juga berapa? Kira-kira di desa itu seberapa siapkah? Ya. Nah, ini yang jadi banyak orang tanya. Ini ya ada yang pesimis juga dengan ya wajar lah dalam satu kebijakan, tapi harus jangan sampai kemudian ada program terus kita menang terus wah itu nanti akan enggak. Artinya bahwa itu memang banyak kendala itu. Memang banyak kendala. Gitu. Nah, kalau penjelasan Mbak Irma tadi dengan SDM yang masih meraba-raba dengan ini kan akselerasinya atau percepatannya gimana, Mbak, supaya mereka ini bisa mengikuti sampai pada akhirnya bisa menjalankan aktivitas koperasi itu dengan baik. Pemerintah yang menjadi leading sektornya harus punya benchmark dan artinya jangan cepat-cepat juga ya.
punya roadmap-nya. Ini misalnya yang pertama, yang fase pertama yang harus dilakukan adalah peningkatan SDM. Baru kemudian yang kedua adalah terkait dengan konsolidasi resource yang ada ya, termasuk mau bisnis plan apa itu ya, itu harus di ini ya. Setelah itu baru kemudian link dengan potensi-potensi yang ada. Terus kemudian monitoring dan sebagainya. Nah, ini yang harus mereka punya, jangan gerusa-gerusu kementerian dan jajaran di bawahnya itu harus punya itu. Jadi nggak usah, kan biasanya pemerintah itu kan sukanya ini harus publish ya, besarnya dulu, kemudian nggak tahu gaungnya, jangan. Jadi yang pertama dilakukan pelatihan atau apa untuk memastikan bahwa ini yang sudah terbentuk melalui musdes ini mereka sudah punya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan untuk mengurus sebuah koperasi. Kalau begitu, Mbak, misalkan ini kan ada, kalau ngomong tadi ada alokasi ekonomi, kan harusnya potensi di daerah itu menjadi pemetaan dulu. Iya. Untuk ini kan, untuk menentukan jenis usahanya, gerainya. Saya itu bingung, ini jenis usahanya apa? Kalau ada klinik gitu, ada. Nah, jadi itu pilihan. Oh, pilihan ya. Nah, jadi tergantung pada potensi yang ada di situ. Kalau misalnya di desa itu basisnya pertanian, ya pilihlah gerai atau jenis usaha yang berhubungan dengan pertanian. Misalnya terkait dengan distribusi pupuk subsidi. Itu saya dukung sekali karena selama ini hanya dimonopoli oleh beberapa orang saja. Nah, kalau itu sudah berganti di koperasi dan koperasi ini adalah milik semua, ya tentu ini akan luar biasa dampaknya bagi petani gitu ya. Jadi persoalan-persoalan terkait dengan distribusi pupuk subsidi pasti akan terkurangi kalau ini di-tackle dengan koperasi. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pergudangan. Pergudangan itu juga terkait dengan pasca panen misalnya. Kalau mereka punya produksi apa, misalnya apakah misalnya sawah padi itu ya. Kemudian mereka punya penggilingan padi, terus kemudian mereka bisa memproduksi beras premium kah, beras organik lah sesuai dengan potensi atau brand yang mau dibawa itu ya. Jadi ini sesuai dengan potensi yang ada. Misalnya di situ basis peternakan ya beda lagi gitu ya. Terus kemudian juga yang terkait dengan usaha-usaha yang itu jelas konsumen dan kebutuhan dasar. Misalnya gas LPG, sembako belum tentu kalau di situ sudah ada. Karena ya itu yang paling mudah ya. Kalau koperasi usaha sembako, tapi kan mungkin sudah di situ sudah ada kan juga harus ini. Jadi makanya pinter-pinternya SDM di situ untuk menganalisis potensi ekonomi di situ. Jadi harus paham SWOT, harus paham potensi pasarnya itu ya, sehingga memang bisa kompetitif secara ekonomi itu. Sangat ideal, Mbak, yang penjelasan ini. Pelaksananya saya belum tahu kalau di desa ini. Ideal, Mbak. Kalau Mbak Erna jadi ketua koperasi kan bisa. Saya belum melihat karena saya beberapa kali di desa di beberapa daerah Jawa Timur, mereka juga benar, Mbak, masih meraba. Berarti dari tingkat kelembagaan misalkan, terus kemudian personilnya itu nanti gimana. Nah, iya ada yang sampai ini. Mereka itu sudah memikirkan, wah ini kalau kita mau usaha simpan pinjam, nanti kalau ada ini siapa yang nanggung? Nah, itu yang mau saya tanyakan. Itu nanti apa sama dengan koperasi simpan pinjam yang ada sekarang itu, Mbak? Mestinya sama cuma juga. Kalau saranku itu jangan ambil yang simpan pinjam dulu itu ya. Karena pengalaman dan tentunya koperasi itu harus jalan dulu baik, baru kemudian kalau sudah bagus memilih usaha simpan pinjam. Karena simpan pinjam itu kan ya semuanya tahu lah banyak pinjamnya daripada simpannya. Jadi kalau belum pengalaman jangan itu. Makanya kita, kalau saya ke desa-desa ya lebih menyarankan itu. Jadi nggak usah. Nah, kalau gitu, Mbak, kan di desa juga ada koperasi-koperasi. Nanti kalau ada koperasi desa Merah Putih ya, desa Merah Putih itu apa dilebur begitu? Bisa bersinergi. Bisa. Bisa bersinergi.
Kalau misalnya yang di desa itu sekarang kan ada BUMDes. Ya Bu, jadi yang untuk itu yang dibiayai dari desa itu. Ya. Itu bisa nanti kerjasama karena beberapa desa itu yang sudah punya usaha seperti desa wisata itu biasanya dikelola oleh BUMDes ya. Jadi kan mereka punya pemasukan PAD itu memang BUMDes dibiayai oleh desa itu ya. Nanti nggak tumpang tindih nanti. Makanya ini nanti kalau koperasi itu kan yang mempunyai kan anggota. Kayak BUMDes itu kan desa. Iya desanya ya. Aparatur ya, aparat ya. Ya pokoknya karena dia kayak BUMD gitu kan. Jadi dia harus menghasilkan PAD. Jadi kembalikan yang kasih penyertaan modalnya ya harus dikembalikan. Nah, sementara koperasi itu kan modalnya adalah anggota. Anggota itu. Ya beda sih sebenarnya dari. Cuma nanti pada pelaksanaan. Nanti bisa bekerja sama. Oh, gitu. Kalau memang BUMDesnya sudah jalan melakukan usaha itu bisa bekerja sama. Mbak yakin bisa itu? Ya, karena ini program yang memang sudah masuk di Asta Cita Presiden Prabowo ya, kita saya terutama sebagai legislatif ya harus mengawal itu, jangan sampai kemudian resource APBN APBD kita itu kemudian menguap saja, tidak bermanfaat tuh masyarakat Jawa Timur ya. Betul. Itu. Jadi kita ya harus kawal. Ya, artinya itu tugas berat sebenarnya karena apalagi Mbak sebutkan tadi ini kan menyangkut APBD. Nah, saya dengar anggarannya besar yang akan dicairkan kepada operasi ini. Belum ada impres terkait dengan permodalan sebenarnya APBD yang sekarang sudah keluar baru terkait dengan legalisasi akte notaris. Tapi yang terkait dengan moda dan sebagainya belum. Ini masih dikaji. Katanya ada yang 3 miliar, 2 miliar. Itu yang himbara itu ya. Itu bukan hibah. Yang sudah keluar bahwa itu bukan hibah. Tapi itu juga pinjam kredit yang mungkin dengan bunga murah. Bentuk yang dibayangkan hari ini oleh masyarakat itu ya hibah. Yang itu yang Mbak sebut tadi. Iya, itu yang bahaya. Kalau kemudian hibah dianggap bahwa ya wes ini entek wongku hibah bantuan. Hibah ya itu. Itu yang saya dengar atau saya berinteraksi sih. Itu makanya yang harus dikawal itu. Nah, tingkat pemahaman seperti ini kan juga belum sepenuhnya di aparat desanya di mana di masing-masing daerah itu kan tidak sama. Nah, nanti misalkan Mbak dari 7.000 itu ketika Juli di launching, apakah semuanya harus on apa istilahnya harus jalan? Onnya itu kan ini kan preparingnya, misalnya begitu ya. SDM-nya dulu lah di ini, terus kemudian kan melalui koperasi itu kan harus ada rapat anggota, kemudian juga rapat-rapat selain rapat tahunan itu ya, untuk membahas terkait dengan yaitu tadi selain terkait dengan perkoperasiannya sendiri, usahanya juga menentukan usahanya apa saja. Nah itu kan nanti proses panjang. Artinya nanti mungkin kalau Juli itu di launching, kabarnya sih Oktober ya pelaksanaan. Tidak semua daerah bisa mungkin langsung tune in ya untuk bisa langsung jalan begitu. Ya jalannya jalan itu tadi masih menyiapkan. Prosesnya itu. Ya. Oh begitu. Bukan langsung usahanya. Gak barangkali sudah ada dananya dikerojok gitu kemudian. Kayaknya tidak berani langsung. Oke. Dan kita tapi kan ini memang di pusat ya. Artinya impres terkait dengan Kopdes ini kan di pusat. Jadi kan mungkin pengawalannya lebih kuat di DPR RI. Karena kita kan hanya gitu ya. Karena turun di Jawa Timur, maka kita mengawasinya ya di proses pelaksanaannya, bukan peraturan terkait peraturan. Karena itu di ranahnya kementerian itu. Iya. Jadi kita yang memastikan terkait dengan Jawa Timur melalui dinas terkait, koperasi dan desa, dan beberapa, karena nanti ada sekitar 16 OPD yang terlibat. 16 OPD? Ya,
pangan, pertanian, peternakan. Selain yang utama itu kan koperasi dan desa. Itu yang Pemprov berarti ya, Pemprov Jatim. Kementerian nanti turunannya kan sama. Oh ya, artinya kan di daerah itu ya. Iya. Oh 16 UPD ya. Iya, makanya kenapa ini ya, karena dikerubut. Jadi perhatiannya banyak. Jadi resource-nya banyak. Nah, sehingga memang ya tugas kita di pengawasan ini yang memastikan bahwa nanti kalau APBD terlibat, provinsi terlibat di apanya. Oke. Ya, itu. Kemudian misalnya terkait dengan pelatihan-pelatihan ya. Itu juga penting, kenapa tidak itu ya, sehingga kita bisa mengalokasikan APBD untuk pelatihan menyiapkan koperasi-koperasi desa itu SDM-nya. Karena urusan misalkan literasi keuangan itu kan juga tidak mudah. Iya. Saya itu bayangkan, waduh, kalau dana itu turun misalkan 1 miliar begitu untuk apa yang mau dibuat itu? Iya. Juga ada ini, wah ini pikirannya ini kan mau pemilihan pemilihan desa, kepala desa. Oh iya. Sudah pikiran politik itu sudah ini. Iya ya. Kan sebentar lagi serentak. Oh iya ya. Ini kan berarti makanya kita harus meningkatkan literasi tidak hanya pada pengurus tapi juga anggota. Punya fungsi untuk pengawasan juga. Jadi semua harus kritis untuk menyelamatkan koperasi, menyelamatkan APBD kita. Idenya bagus dan itu melaksanakan konstitusi kita. Dan saya juga percaya karena memang mulai sebelum kemerdekaan sampai sekarang pun ya kita tahu kalau kita terlalu ekonomi Adam Smith ini yang liberal ini ya juga tidak bagus itu ya. Tapi juga kalau mau ikut-ikutan komunis yang ini ya juga tidak bagus gitu ya. Jadi ya ini yang terbaik, kita punya koperasi, punya konstitusi yang sudah memberikan jalan yang benar untuk kita itu. Betul. Ya moga aja kan bisa karena memang ini baru loh Mbak. Sebenarnya ya enggak ya juga ya. Kok sebenarnya praktek koperasi, karena koperasi itu soko guru loh ya, soko guru perekonomian kita. Itu sebenarnya zamannya Bung Hatta itu sebenarnya sudah dimulai dan luar biasa, itu bisa menghidupkan perekonomian ya di perdagangan, di pertanian itu. Nah cuma kemudian ya proses politik yang kemudian kita terlalu banyak dekat dengan terlalu ya memang ya itu kan gak jadi kesalahan dunia juga ini Bang, faktor karena faktor ya global ini yang memang dominan mainstreamnya itu. Ya moga ini bisa kejadian Mbak ya, satu gerakan ekonomi karena kan orang itu sekarang apa yang dicari dari desa kan mereka kan urbanisasinya. Iya, kalau itu tumbuh bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi di desa, tentunya akan mengurangi urbanisasi. Karena orang tidak akan cari ke kota, cari gula itu ya. Ya, karena di desa ada gula gitu loh. Cari gula. Semut-semut kan cari gula. Diksinya Jengerno luar biasa, sangat puitis ya. Jadi selama ini kan orang melihat ya memang pada kenyataan misalnya di pertanian ini kan sudah ada alat untuk mengukur kesejahteraan petani. Misalnya nilai tukar petani itu memang rendah, pertumbuhannya itu hanya 0,0 itu. Karena itu biasanya yang kita pakai untuk melakukan pengawasan terhadap dinas ya. Salah satu ukurannya bukan produksi dan sebagainya, tapi nilai tukar petani. Produksi tinggi, tapi NTP-nya nilai tukar petaninya rendah, sama saja. Petani masih kesejahteraannya masih rendah. Ini kata kuncinya di kesejahteraan itu. Kenapa orang? Nah itu yang kemudian sebenarnya lewat koperasi ini bisa ditingkatkan, karena sekarang tidak hanya kita ngomong di produksi di on farm-nya saja, misalnya pertanian, bahwa harus produksinya harus
panennya berhasil, terus kemudian dengan biaya modal yang kecil ya, karena nilai tukar kan dari modal dengan hasil ya. Nah, tapi juga sekarang juga sudah harus petani itu melihat bahwa ini harus memutus mata rantai sampai pada konsumen. Karena biasanya permainannya kan di situ, rantainya itu kan di situ. Nah, sehingga memang sekarang literasi petani itu sudah, dan ini juga diharapkan pada petani muda yang ini harusnya bisa lebih grade-nya naik daripada petani ini. Jadi harus melihat bahwa dia harus juga bisa menjual produknya dengan nilai tambah ekonomi yang juga tinggi. Gitu. Jangan sampai kemudian tergantung dengan pemodal yang memainkan harga pasar dan sebagainya. Itu yang kemudian koperasi bisa memainkan itu. Jadi kalau ada koperasi, dia bisa menghimpun seluruh petani itu punya barang, kan dia bisa kemudian langsung dengan perusahaan atau dengan apa yang bisa langsung, tidak melalui ini. Secara teoritis kan itu harusnya loh Pak. Harus. Tapi kenapa bertahun-tahun banyak sekali keluhan soal harga yang sudah dimainkan sebagainya itu ya. Ya itu. Yang pertama memang ini ya dari pelakunya sendiri. Yang kedua juga proteksi dari pemerintah juga menjadi salah satu penentu. Iya. Maka dari itu perlu political will yang benar-benar yang soal koperasi ini. Saya ini sampai penasaran ini kalau nanti Juli di launching itu sama. Sama. Seperti apa nanti ya bentuknya itu. Saya kan kebetulan sering diajak keliling teman-teman gitu kan, lihat di beberapa wah ini kalau di Kopdes Merah Putih ini jadi, terus kemudian ada bisnis yang dikelola dan sebagainya. Makanya saya berharap pengurusnya dan nanti yang memegang usaha-usahanya anak-anak muda. Anak-anak muda lu katanya. Saya malah pengen gitu. Katanya pensiunan Mbak. Nah itu yang kalau nggak punya ke depan. Karena sekarang tantangan ekonomi itu sudah tantangan ekonomi digital. Ya, kalau nggak menguasai itu ya kalah. Karena semua misalnya perdagangan aja itu sudah 80% itu semua perputarannya di digital. Mbak malah setuju anak muda ya? Saya setuju anak muda. Tuh. Ada yang bilang gini pensiun. Dan saya di Tulungagung di dapil saya dorong anak-anak muda untuk masuk. Dan punya sekitar 100-an lebih saya anak-anak muda yang masuk di koperasi. Ini jadi sebagai inilah. Ya saya kira catatan penting. Ini garis yang harus dibaris bawah ini benar itu. Bagaimana anak muda ini, karena kalau dia secara kesejahteraan mendapatkan dari desanya, dia kan nggak akan berpikir untuk pindah urbanisasi. Dan ya itu tadi mau out of the box-nya itu. Out of the box. Termasuk digital itu, karena udah nggak bisa. Itu harus. Itu harus anak muda lah, nggak mungkin kecepatan dan cuma ya itu tadi biasanya anak muda dan itu kreativitasnya luar. Kreativitas. Cuma biasanya anak muda itu gampang nyerahnya itu yang mentalitasnya ya mungkin dikombin begitu ya. Komen yang ada yang mungkin tokoh yang di desa itu yang nggak pensiun nggak apa-apa, karena biasanya energinya kan masih banyak, tapi dia konsisten terus ini kan bisa menjadi model, role model untuk anak-anak muda untuk ini. Ya dikombin aja. Tapi harus melibatkan anak muda itu loh. Keren Mbak. Mbak sayangnya ini kita batasi waktu. Jadi pemirsa ini satu catatan penting yang sudah disampaikan oleh Mbak Erna Susanti, karena memang ini akan kita lihat 1,5 bulan atau setelah launching dari apa yang akan terjadi dengan koperasi desa. Moga-moga ini mungkin tidak akan 100% yang diyakini banyak orang. Moga-moga ada percontohan apa namanya pilot project yang sukses dari itu bisa itu kemudian menjadi role modelnya yang lain-lain. Menurut saya itu yang harus dilakukan oleh dinas. Dan kalau dinas nggak bisa langsung semuanya itu
berhasil enggak. Jadi dinas harus memilih mana yang potensi ini kemudian jadi role model. Dan kalau sudah role model itu kan kebiasaan orang itu kan mencontoh. Betul sekali. Nah, saya kira itu moga ini menjadi value dan inspirasi bagi kita. Terima kasih Mbak Ena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.